Pasar Wetan yang dulu ramai dengan suara tawar-menawar pedagang kini berubah menjadi ladang ketakutan. Setiap pagi, langkah kaki para penjual terasa berat, bukan karena beban dagangan, tetapi karena bayang-bayang teror dari Toman Kuat dan gengnya. Mereka datang tak pandang waktu, menjara sesuka hati, meminta uang keamanan dari setiap kios dan lapak. Pedagang yang berani menolak, dipukul hingga remuk. Anehnya, tak ada satupun dari mereka yang bisa dilukai. Pisau menancap, tak berdarah. Kayu dipukulkan, patah sebelum menyentuh tubuh mereka. Toman Kuat berdiri seperti raja kecil di tengah pasar, dadanya telanjang, penuh tato, dan suara tawanya menggelegar. "Siapa yang berani sentuh aku, tak akan bisa bangun lagi," teriaknya suatu pagi saat seorang pemuda mencoba melawan. Tapi pemuda itu justru mental beberapa meter setelah memukul dada Toman. Seisi pasar menyaksikan adegan itu dengan gemetar. Sejak saat itu, semua menyerah. Tidak ada lagi perlawanan. Ketakutan menjadi hukum yang baru di Pasar Wetan. Rakyat mulai berbisik, menyebut-nyebut nama seorang dukun sakti dari Jember, Ki Jagapati, sebagai sumber kekuatan gaib Toman dan anak buahnya. Konon, Toman dan gerombolannya telah melakukan ritual pemujaan di lereng Gunung Argopuro, tempat Ki Jagapati biasa bertapa. Mereka membawa sesajen dan darah ayam cemani. Dan sejak itu, tubuh mereka kebal. Senjata tajam hanya seperti angin, dan peluru pun pernah ditembakkan oleh warga pemberani, tapi hasilnya nihil. Salah seorang pedagang tua bernama Mbah Raji menceritakan dengan suara bergetar, "Aku melihat sendiri, golok tajam seperti menari di kulit Toman, tapi tak ada satu gores pun. Mereka bukan manusia biasa, mereka sudah dijaga kekuatan lain." Kata-katanya menebar kecemasan. Banyak yang mulai mengungsi, membawa anak istri keluar dari kampung. Pasar Wetan semakin sepi, tapi Toman justru senang. "Lebih sedikit orang, lebih mudah kami kuasai," ucapnya sombong. Suatu malam, seorang santri muda bernama Rifki pulang dari pondok dan melihat seorang ibu dianiaya oleh geng Toman karena tak membayar upeti. Ia tak tahan. Dengan nekat, ia mencoba menolong, tapi hanya sempat menyentuh bahu Toman sebelum dirinya dilempar seperti boneka ke arah gerobak sayur. Rifki pingsan, dan ibu itu meraung meminta ampun. Peristiwa itu menyebar cepat, dan keesokan harinya masyarakat berkumpul diam-diam di balai desa. Mereka sadar, ini bukan lagi masalah biasa. Mereka butuh seseorang yang bisa menghadapi kekuatan yang bukan dari dunia biasa pula. Seorang tokoh masyarakat, Pak Lurah Mahfud, yang biasanya tenang dan bijak, terlihat pucat dan kehilangan arah. "Kalau polisi saja tidak bisa menyentuh mereka, kepada siapa kita bisa minta tolong?" ucapnya getir. Lalu, seorang ibu dengan suara pelan namun penuh harap berkata, "Bagaimana kalau kita minta bantuan?" Gus Ikdam. Suasana hening. Nama itu menyebar seperti angin sejuk di tengah panasnya neraka. Harapan yang lama tenggelam mulai muncul di mata warga. Sebagian ragu. Tapi, ini bukan urusan dakwah biasa. Ini urusan ilmu kebal, santet, dan kekuatan gelap. Apa Gus Ikdam mau datang? Namun suara lain menjawab, "Beliau bukan orang biasa. Beliau bukan hanya ustaz, tapi ahli ilmu hakikat. Kalau bukan beliau, siapa lagi?" Akhirnya, malam itu juga, 4 orang warga yang paling pemberani, termasuk santri Rifki yang kini mulai siuman, berangkat menuju pondok Gus Ikdam. Dalam hati mereka hanya ada satu harapan, semoga Allah berkenan menurunkan pertolongannya lewat sang guru karismatik itu. Dan saat langit dini hari mulai memerah, para utusan sampai di gerbang pondok. Mereka melihat sosok bersorban putih sedang menyapu halaman sambil berzikir lirih. Tanpa bicara, mereka sujud di hadapannya. Gus Ikdam menghentikan sapu, memandang mereka dengan tatapan lembut namun dalam, dan berkata, "Aku sudah tahu. Kalian datang bukan membawa ketakutan, tapi membawa amanah dari langit. Bismillah, mari kita hadapi dengan cahaya." Fajar belum benar-benar mereka saat Gus Ikdam bersiap meninggalkan pondok. Para santri berkumpul di serambi, wajah mereka cemas namun penuh takzim. Rifki berjalan terlatih mendekati Gus Ikdam, luka di wajahnya masih terlihat. "Gus, mohon hati-hati. Toman bukan manusia biasa. Ilmunya berasal dari lorong-lorong kegelapan," bisiknya. Gus Ikdam menepuk bahu Rifki lembut, lalu menatapnya dalam-dalam. "Gelap sepekat apapun, tetap akan sirna oleh cahaya, Rifki. Dan cahaya itu, bukan milikku, tapi miliknya." Perjalanan ke Pasar Wetan tidak lama, tapi udara terasa berat,
seolah setiap langkah mendekatkan mereka ke sarang makhluk gaib. Gus Ikdam hanya ditemani 4 warga yang datang semalam. Setibanya di pasar, suasana begitu mencekam. Mata-mata gelap mengintai dari balik kios, dan dari kejauhan terdengar suara tawa menghina. Toman dan gengnya sedang duduk melingkar di tengah lapangan pasar, meminum tuak dan menyalakan dupa. Aroma kemenyan menyatu dengan bau angkuh kekuasaan. Saat Gus Ikdam mendekat, Toman menoleh. Tatapannya tajam seperti binatang buas yang terganggu wilayahnya. Ia berdiri perlahan, memperlihatkan dada bertato dan rantai besi yang melingkari lengannya. "Wah, siapa ini? Ustaz dari mana? Mau ceramah di depan anak buahku?" ejek Toman, suaranya keras dan dipenuhi kesombongan. Anak buahnya tertawa keras, sebagian bahkan meludah ke tanah, mengejek. Tapi Gus Ikdam tetap tenang. Sorot matanya tidak berubah, tetap teduh dan dalam. Ia tidak menjawab, hanya berdiri di depan mereka, menunduk sebentar, lalu mulai membaca doa. Suasana tiba-tiba berubah. Angin berembus dingin meski matahari mulai naik. Dupa yang dinyalakan oleh anak buah Toman padam satu persatu, seolah kalah oleh kekuatan yang lebih tinggi. Beberapa dari mereka mulai gelisah. "Bang, ini orang bukan sembarangan," bisik salah satu anggota geng. Tapi Toman membentaknya, "Diam. Kita sudah dilindungi Ki Jagapati. Ilmu kita ilmu kekal, tak bisa disentuh." Gus Ikdam lalu membuka sorban dari kepalanya, menggenggamnya, dan mengangkatnya tinggi. Ia membaca ayat Al-Quran dengan lantang, menggetarkan setiap jengkal tanah. Suaranya tidak keras, tapi bergema seolah keluar dari banyak arah. Toman, yang awalnya tertawa, kini wajahnya mulai berubah. Ia merasa dadanya sesak, seolah ada yang meremas dari dalam. Ia mundur setapak demi setapak, namun tidak bisa lari. Tubuhnya seperti terkunci. Anak buahnya berteriak ketakutan saat merasakan kulit mereka yang selama ini kebal mulai panas, seperti terbakar dari dalam. Tiba-tiba langit mendung. Hujan turun ringan namun menyucikan. Gus Ikdam menyapu sorbannya ke arah Toman dan gengnya. Seolah disiram air panas, mereka mengerang dan berguling di tanah. Tatapan mereka berubah panik. Toman merintih, "Ampun, ampun, apa ini? Ilmu kami hilang." Gus Ikdam melangkah perlahan mendekat, lalu berkata lirih namun penuh makna, "Itu bukan ilmu. Itu hanya tipu daya jin dan syaitan. Kalian disesatkan oleh janji kosong, dan kini waktunya kembali." Di kejauhan, dari balik warung kosong, seorang pria tua berjubah hitam mengawasi. Wajahnya muram, penuh kerut dan tatapan tajam. Ia adalah Ki Jagapati, dukun sakti dari Jember yang selama ini berada di balik kekuatan Toman. Ia mencengkeram tongkatnya kuat-kuat, wajahnya penuh kemarahan, namun juga rasa heran. "Siapa lelaki itu? Kenapa cahaya doa bisa menembus perlindungan gaib yang kuberi?" gumamnya dalam hati. Untuk pertama kalinya, ia merasa gentar. Sebab hari itu, bukan hanya kekuatan Toman yang runtuh, tapi kepercayaan pada kekuatan gelap pun mulai retak. Langkah Ki Jagapati berat saat ia kembali ke rumah ritualnya di lereng barat Gunung Argopuro. Di dalam ruangan gelap yang dipenuhi asap menyan, ia terduduk di atas alas jerami, matanya tajam menatap api kecil yang terus berkedip seakan mengejek. Kekalahan Toman dan anak buahnya menyisakan luka batin yang tak bisa diterima. Ia tak percaya bahwa ilmunya, yang diwarisi dari leluhur dan dijaga selama puluhan tahun, bisa ditaklukkan hanya oleh sorban dan ayat suci. Tapi lebih dari itu, ada perasaan asing yang mengusik dadanya, takut. Bayangan wajah Gus Ikdam menghantuinya. Bukan wajah itu yang menakutkan, tapi cahaya ketenangan yang keluar darinya. Cahaya yang tak bisa dipadamkan dengan santet, tak bisa dilawan dengan susuk kekebalan atau jin pelindung. Ki Jagapati berdiri, mengambil kendi berisi minyak ritual, lalu menyiramkan sebagian ke tubuhnya sambil membaca mantra. "Tak bisa dibiarkan, aku harus menghadapinya sendiri," gumamnya. Ia tahu, kalau Gus Ikdam dibiarkan, maka seluruh pengaruhnya di kalangan para preman akan hancur. Sementara itu, di Pasar Wetan, suasana telah berubah. Toman dan gengnya kini duduk bersila di musola kecil dekat pasar, wajah mereka tertunduk malu, baju compang camping, bekas luka bakar spiritual masih terasa. Para warga perlahan mulai kembali, menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa para penguasa teror telah tumbang. Rifki menatap Toman dari kejauhan, dan untuk pertama kalinya melihat mata sang preman dipenuhi air mata penyesalan. Gus Ikdam tidak mengusir mereka. Justru sebaliknya, ia membuka pintu lebar-lebar. Allah menerima siapapun yang mau kembali.
Bahkan yang paling hina sekalipun, jika tobatnya sungguh-sungguh, bisa jadi lebih mulia dari yang selama ini merasa suci, ucapnya saat memberi nasihat di masjid pasar. Toman menggigil, bukan karena dingin, tapi karena hatinya seperti dicuci dari semua debu kesombongan. Ia tak lagi merasa kuat, ia hanya merasa kecil, sangat kecil, di hadapan kuasa Tuhan. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Malamnya, terdengar gemuruh aneh dari arah timur pasar. Suara lolongan anjing dan petir bersahutan, meski langit tak mendung. Seorang warga melihat sosok berjubah hitam turun dari bukit, disertai kabut tebal yang tak wajar. Ki Jagapati datang, teriaknya panik. Berita itu menyebar cepat. Warga kembali ketakutan. Mereka tahu, ini bukan sekadar dukun. Ini adalah penguasa ilmu gelap yang bahkan pernah membuat polisi gentar. Toman merasa jantungnya mencelos. Dia datang untukku, katanya lirih. Tapi Gus Ikdam yang duduk bersila di serambi masjid hanya menatap langit dengan tenang. Ia sudah tahu kedatangan itu. Gelap yang tumbang tak akan diam. Ia akan datang menuntut balas, bisiknya. Tapi senyum tipisnya tetap hadir. Tapi cahaya tak akan mundur. Ia pun berdiri perlahan, menyiapkan diri, bukan dengan senjata, tapi dengan doa-doa dan keyakinan bahwa kebenaran tak butuh kekerasan untuk menang. Toman mendekati Gus Ikdam dan bersujud di kakinya. Gus, aku yang membawa dia ke dunia ini. Biarkan aku yang menghadapinya, katanya penuh rasa bersalah. Tapi Gus Ikdam mengangkatnya dan berkata, tidak, Toman. Ini bukan waktumu berdiri di depan. Ini waktu bagimu untuk berdiri di belakang, dan belajar bahwa melawan kegelapan tak selalu harus dengan dendam, tapi dengan keteguhan hati. Saat itu, langkah-langkah berat Ki Jagapati mulai terdengar mendekati masjid, dan malam pun menyelimuti tanah itu dengan ujian yang lebih besar. Malam menyelimuti pasar wetan dengan suasana yang jauh dari damai. Angin berdesir seperti bisikan gaib, dan kabut perlahan menelan cahaya lampu-lampu jalan. Ki Jagapati melangkah masuk ke pelataran masjid dengan tatapan tajam yang menyapu setiap sudut. Jubah hitamnya berkibar, dan tongkat bertuah yang digenggamnya memancarkan cahaya merah samar. Warga hanya berani mengintip dari balik pintu rumah, gemetar menyaksikan kedatangan sang dukun yang selama ini hanya disebut-sebut dalam cerita larut malam. Di halaman masjid, Gus Ikdam sudah berdiri menunggu. Di belakangnya, Toman dan gengnya bersujud, menundukkan kepala dalam-dalam. Mereka tak sanggup menatap wajah Ki Jagapati yang selama ini mereka agungkan, tapi kini justru datang dengan niat menghancurkan tempat suci. Ki Jagapati mendengus sinis. Jadi ini, yang membuat murid-muridku jadi pecundang? Tanyanya, suaranya dalam dan dingin. Ia melangkah beberapa meter mendekat, lalu menancapkan tongkatnya ke tanah. Getaran lembut terasa, seolah bumi ikut merasakan kehadiran energi jahat. Gus Ikdam tak menjawab langsung. Ia hanya menatap Ki Jagapati dengan tatapan damai namun menusuk. Mereka bukan muridmu, Ki. Mereka hanya korban tipu daya. Dan mereka sudah kembali ke jalan yang benar, ucapnya pelan, namun tegas. Ki Jagapati tertawa pelan, tawa yang berubah menjadi tawa menggelegar. Kau pikir doa-doamu bisa menghapus ilmu yang sudah kutanam dengan darah, kemenyan, dan tumbal? Katanya sambil menengadah ke langit. Petir menyambar tanpa awan. Tangan Ki Jagapati terangkat, dan seketika itu juga api hitam keluar dari tongkatnya, melesat ke arah Gus Ikdam. Warga berteriak, Toman bangkit dan ingin melindungi, tapi Gus Ikdam hanya mengangkat tangannya dan membaca kalimat-kalimat suci. Dalam sekejap, api itu terpecah di udara dan lenyap menjadi percikan kecil. Ki Jagapati terperangah. Itu bukan ilmu biasa, itu bukan jimat penangkal, itu adalah kekuatan spiritual yang murni, dari hati yang benar-benar bersih dan terhubung dengan Sang Pencipta. Ilmumu terlalu terang, anak muda, desis Ki Jagapati, kini dengan suara yang lebih rendah. Ia mulai menyadari bahwa lawannya bukan orang sembarangan. Gus Ikdam melangkah mendekat perlahan. Ki Jagapati, aku tahu kau bukan lahir dari kejahatan. Kau belajar karena ingin dihormati. Tapi hormat yang lahir dari rasa takut, bukanlah hormat sejati. Kembalilah, sebelum semua yang kau miliki benar-benar hangus oleh kebencianmu sendiri. Wajah Ki Jagapati mulai berubah. Tatapan keras itu kini mulai redup. Tubuhnya gemetar pelan. Kenangan masa mudanya muncul satu persatu, saat ia muda dan pernah belajar agama, saat ia kalah oleh kesombongan, dan saat ia memilih jalur hitam demi kekuasaan. Suasana hening. Hanya suara angin dan detak jantung yang terdengar. Perlahan,
Ia mencabut tongkatnya dan meletakkannya di tanah. Matanya memerah. "Aku lelah," katanya. "Aku ingin pulang." Tangisan pecah dari Toman. Ia berlari dan memeluk gurunya yang sudah renta itu. Gus Ikdam tak berkata apapun, hanya mendekat dan mengusap kepala Ki Jagapati. Malam itu, Masjid Pasar Wetan menjadi saksi bukan hanya pertobatan para preman, tapi juga runtuhnya seorang dukun sakti yang akhirnya memilih kembali ke jalan cahaya. Langit yang tadinya kelam, kini memancarkan sinar bintang, tanda bahwa bahkan kegelapan terdalam pun bisa kembali terang jika diberi kesempatan. Pagi menyingsing dengan keheningan yang luar biasa di Pasar Wetan. Cahaya matahari menembus celah kabut tipis yang tersisa dari malam penuh keajaiban. Ki Jagapati duduk bersila di serambi masjid, berselimutkan kain putih yang diberikan oleh santri Gus Ikdam. Tatapannya kosong menatap halaman depan, namun di dalam matanya, terjadi badai penyesalan. Dulu, ia dipuja sebagai dukun sakti. Sekarang, ia bahkan tak tahu harus mulai dari mana untuk menebus segala dosanya. Toman duduk tak jauh darinya, memandangi gurunya dengan wajah yang lebih tenang. Bekas luka dan lebam di tubuh mereka belum sepenuhnya sembuh, namun luka di hati mulai perlahan dipulihkan oleh cinta dan bimbingan yang tulus dari Gus Ikdam. "Guru," lirih Toman, "kalau saja dulu saya berani melawan, mungkin semua ini tidak akan sejauh ini." Ki Jagapati menoleh, tersenyum getir. "Kalau saya dulu tidak buta oleh dendam dan ambisi, mungkin kau takkan ikut tenggelam dalam dunia kelam itu." Gus Ikdam keluar dari dalam masjid, ditemani beberapa santri yang membawa air dan roti hangat. Ia duduk di samping Ki Jagapati, menatapnya tanpa menghakimi. "Tidak ada yang terlalu jauh untuk kembali, Ki. Allah lebih dekat daripada urat leher kita sendiri. Jika niatmu lurus, insya Allah, masa lalu bukan lagi beban, tapi pelajaran." Ki Jagapati terisak pelan, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, tangisan itu bukan karena marah atau kecewa, tapi karena disentuh oleh kasih sejati. Kabar tentang pertobatan Ki Jagapati menyebar dengan cepat, membuat warga desa terbelalak. Beberapa masih tak percaya, bahkan ada yang mencibir. "Ah, itu pasti tipu daya. Dukun mana bisa berubah begitu saja," ujar seorang pedagang. Tapi Gus Ikdam tidak menggubris. Ia tahu, perubahan butuh waktu. Hati manusia tak bisa dipaksa. Ia tetap membuka pintu pesantrennya, bukan hanya untuk santri muda, tapi juga untuk siapapun yang ingin belajar dan memperbaiki diri, termasuk mantan dukun sakti sekalipun. Hari-hari berikutnya, Ki Jagapati mulai ikut belajar dasar-dasar fikih dan tafsir, duduk sejajar dengan para santri yang jauh lebih muda. Ia mendengarkan dengan tekun, mencatat, dan bahkan bertanya dengan penuh rasa ingin tahu. Para santri awalnya kikuk, namun ketika melihat kesungguhan dan kerendahan hati Ki Jagapati, mereka mulai menerimanya sebagai bagian dari keluarga pesantren. Pade Jagapati, begitu mereka mulai memanggilnya, menggantikan gelar Ki yang dulu diselimuti kegelapan. Toman dan gengnya mulai membantu membersihkan lingkungan pasar dan musola. Tak ada lagi pemalakan, mereka bahkan membuat pos ronda malam untuk menjaga keamanan. Warga yang dulu takut, kini mulai tersenyum kembali. Beberapa pedagang bahkan memberikan makanan gratis sebagai tanda terima kasih. Perubahan itu nyata, dan semua bermula dari satu keberanian, menerima cahaya dan menanggalkan topeng gelap masa lalu. Suatu sore, Gus Ikdam memanggil Ki Jagapati ke ruangannya. Di sana sudah duduk beberapa ustaz senior pesantren. "Kami ingin menawarkan sesuatu," ujar Gus Ikdam. "Kami percaya, pengalaman hidup Ki Jagapati sangat berharga. Jika berkenan, kami ingin Ki menjadi pengajar di pesantren ini. Bukan untuk mengajarkan sihir, tentu, tapi untuk memperlihatkan kepada santri, bahwa siapapun bisa berubah, dan bahwa kebaikan tak mengenal batas masa lalu." Ki Jagapati menunduk lama, air mata jatuh satu persatu di atas sajadah. Dalam suara gemetar, ia menjawab, "Jika Allah mengizinkan, dan engkau menerima aku, Gus, maka aku akan habiskan sisa umurku untuk menebus semua dosa, dan membimbing anak-anak ini agar tak tersesat seperti aku dulu." Suasana ruangan hening. Gus Ikdam tersenyum hangat, lalu memeluknya. Dalam pelukan itu, seolah dunia menyaksikan bahwa bahkan kegelapan yang paling pekat pun bisa luluh dalam pelukan cahaya yang tulus. Hari-hari berjalan damai di pesantren Gus Ikdam. Para santri tampak semakin semangat belajar, sementara Ki Jagapati, yang kini disapa dengan sebutan Pade Jagapati, mulai menjadi sosok yang dihormati, bukan karena kesaktiannya dulu, tapi karena kerendahan hatinya kini.
Ia mengajar sesi khusus setiap sore, bukan tentang ilmu hitam, tapi tentang bahaya kesombongan dan bagaimana tipu daya setan bisa menyeret manusia ke jurang paling dalam. Banyak santri yang menangis saat mendengar kisahnya, merasa bahwa pertobatan bukanlah hal yang mustahil. Namun di balik kedamaian itu, rupanya ada yang tak senang dengan perubahan Ki Jagapati. Di lereng Gunung Argopuro, seorang dukun tua bernama Mbah Lareng, saudara seperguruan Ki Jagapati, menerima kabar bahwa Jagapati telah murtad dari ilmu leluhur. Mbah Lareng murka, "Jagapati, kau hianat pada jalur darah kita. Kau tinggalkan pusaka demi sajadah." Geramnya sambil menghentakkan tongkat bambu kuning ke tanah. Petir menyambar pohon beringin tempat ia bertapa, pertanda niat jahat telah dilepaskan. Suatu malam, suara aneh terdengar di lingkungan pesantren. Angin berdesir kencang, dan bau anyir darah tiba-tiba menyeruak dari arah sumur tua. Beberapa santri yang sedang mengaji tiba-tiba kesurupan, mata mereka memutih, tubuh gemetar hebat, dan mulut mereka melafalkan mantra-mantra Jawa kuno. Gus Ikdam langsung sigap memimpin zikir, dan dalam waktu singkat suasana kembali tenang. Namun ia tahu, ini bukan kejadian biasa. Ini kiriman, ujarnya pelan kepada Ki Jagapati yang berdiri membeku, wajahnya pucat pasi. Ki Jagapati menatap Gus Ikdam dengan mata berkaca. "Aku tahu ini siapa, Gus. Ini pasti Lareng. Ia takkan terima aku berhenti dari jalur hitam." Gus Ikdam mengangguk tenang. "Kalau begitu, kita hadapi bukan dengan kemarahan, tapi dengan doa dan kebenaran." Malam itu, mereka mengadakan doa bersama, melibatkan seluruh santri dan warga sekitar. Masjid penuh sesak oleh suara lantunan ayat-ayat suci. Langit gelap tampak bergerak, seolah kekuatan gaib sedang mendengarkan perlawanan dari bumi. Di sisi lain, Mbah Lareng bersiap. Ia mengeluarkan boneka jerami dan rambut bekas Ki Jagapati yang dulu disimpan sebagai pengikat batin. Ia menyulut dupa dan mulai membaca mantra pemanggil lelembut tingkat tinggi. Tujuannya jelas, menyeret Jagapati kembali ke jalur hitam atau menghancurkannya bersama pesantren yang melindunginya. Tapi ia tak tahu, bahwa malam itu, kekuatan yang dilawan bukan hanya satu orang, tapi satu komunitas yang telah kembali ke jalan Allah. Keesokan paginya, seekor ular hitam sepanjang 2 meter ditemukan melilit di pagar pesantren, mati terbakar seperti hangus oleh api tak kasat mata. Para santri terkejut, namun Gus Ikdam tetap tenang. "Ini hanya permulaan, kita akan diuji. Tapi selama kita bersatu dalam kebaikan, tak ada ilmu hitam yang bisa menembus benteng doa." Ki Jagapati tak bisa menahan air matanya lagi. Ia bersujud di halaman masjid, memohon ampunan dan memohon kekuatan agar tak goyah menghadapi masa lalunya yang kini berbalik menyerang. Di saat orang-orang merasa gentar, Gus Ikdam justru merencanakan langkah lebih berani. Ia tak ingin hanya bertahan, ia ingin menghadapi Mbah Lareng langsung, dengan damai, tapi tegas. "Kalau perlu, aku sendiri yang akan menemui Lareng di puncak Argopuro," ucapnya. Kalimat itu membuat seisi pesantren terdiam. Sebuah perjalanan berbahaya akan dimulai, namun Gus Ikdam tahu, demi menyelamatkan pesantrennya dan mempertahankan pertobatan Pade Jagapati, ia tak boleh mundur walau selangkah. Kabut pagi menyelimuti pesantren ketika Gus Ikdam memulai perjalanan spiritualnya ke Gunung Argopuro. Ia tidak membawa pasukan, hanya ditemani oleh Ki Jagapati dan 3 santri yang ahli dalam doa-doa pelindung. Mereka berjalan perlahan, menembus hutan lebat dan lereng-lereng terjal yang dipenuhi duri serta suara-suara aneh dari balik pepohonan. Beberapa kali, bayangan hitam melintas cepat di sudut mata mereka, membuat bulu kuduk berdiri. "Ini bukan hewan biasa," bisik Ki Jagapati, wajahnya tegang. "Itu anak-anak gaib peliharaan Lareng." Di tengah perjalanan, rombongan kecil itu dikejutkan oleh kehadiran seorang wanita tua yang tiba-tiba muncul di jalan setapak. Wajahnya keriput, matanya merah seperti terbakar dendam. "Kalian hendak bertemu Lareng. Kalian tidak akan kembali," teriaknya sambil melempar kendi tanah liat ke tanah. Seketika asap hitam mengepul, dan dari dalamnya keluar 3 makhluk mirip manusia, namun tubuh mereka bersisik dan mata mereka kosong. Santri Gus Ikdam gemetar, tapi Gus Ikdam langsung berdiri memimpin doa. "Ya Allah, lindungi kami. Dengan cahayamu." Cahaya putih memancar dari tubuh Gus Ikdam, membuat makhluk-makhluk itu melolong dan lenyap bersama asap pekat. Ki Jagapati berkeringat dingin. Ia tahu, ini baru gerbangnya saja. Jalan menuju puncak Argopuro adalah jalan darah bagi mereka yang belum bersih dari niat dunia.
Tapi Gus Ikdam melangkah tanpa gentar. Jalan ini berat, tapi bukan untuk membuat kita takut. Ini untuk menyaring niat kita, apakah kita benar datang untuk menantang atau menyelamatkan. Kalimat itu membuat santri yang sempat ragu kini menggenggam tasbih mereka lebih erat, melanjutkan langkah dengan hati yang lebih bulat. Saat mencapai puncak Argopuro, kabut menebal. Di tengah lingkaran batu hitam, Mbah Lareng sudah menunggu. Jubahnya berkibar oleh angin yang bukan berasal dari dunia ini. Di belakangnya berdiri Toman Kuat dan seluruh mantan gengnya yang kini tubuhnya dihiasi raja-raja hitam. Mata mereka kosong, seolah ruh mereka telah dijual demi kekebalan. Toman melangkah maju, suaranya parau, "Gus Ikdam, kau tidak akan membawa guru kami." Tapi Gus Ikdam hanya tersenyum tipis, sorot matanya menyala dengan keyakinan. "Aku tak akan membawa siapa-siapa. Aku datang untuk membebaskan kalian semua." Tiba-tiba Mbah Lareng mengangkat tongkat keramatnya. Tanah bergetar, dan lidah api muncul dari sela-sela batu. "Kau terlalu percaya diri, Ikdam. Ilmu langitmu tak akan cukup menghadapi ilmu leluhur kami," teriaknya. Tapi Gus Ikdam berdiri teguh. Ia mulai melantunkan ayat kursi dengan penuh kehusyukan. Setiap kalimat yang keluar dari lisannya memecah kabut, menghancurkan simbol-simbol gaib yang tergantung di udara. Langit mendadak terbuka, seberkas cahaya turun perlahan menghantam tanah di hadapan Gus Ikdam. Toman Kuat tiba-tiba mengerang, tubuhnya gemetar hebat. Raja-raja hitam di tubuhnya seperti terbakar oleh sesuatu yang tak kasat mata. Ia jatuh tersungkur, menjerit kesakitan. "Tolong, cukupkan, apa ini?" Gus Ikdam mendekat, menyentuh kepala Toman. "Ini bukan siksa, ini cahaya yang mengungkap siapa dirimu sebenarnya. Kau masih bisa kembali, Tom." Air mata jatuh dari mata Toman Kuat. Ia berteriak histeris sebelum akhirnya pingsan di pangkuan Gus Ikdam. Melihat hal itu, geng Toman satu persatu mulai melepas raja dari tubuh mereka. Mereka tersungkur, menangis, dan memohon ampun. Tapi Mbah Lareng tak tinggal diam. Ia mencoba memanggil kekuatan terakhirnya, roh penjaga Gunung Argopuro. Namun roh itu tak datang. Justru dari balik kabut, muncul sosok putih bersih, membawa tongkat dari cahaya. Sosok itu menatap Mbah Lareng tajam. "Sudah cukup, Lareng. Kau terlalu lama bermain di wilayah yang bukan milikmu." Mbah Lareng terjatuh, menggigil, dan menangis seperti anak kecil. Gus Ikdam mendekat, lalu memeluk tubuh tua itu dengan kelembutan seorang guru sejati. "Kembali, Lareng. Ilmu kita bukan untuk menaklukkan, tapi untuk membimbing." Dalam isak yang tertahan, Mbah Lareng bersujud di hadapan Gus Ikdam. "Bimbing aku telah tersesat terlalu jauh." Ucapan itu diikuti gema takbir yang menggema dari puncak gunung ke seluruh penjuru, seolah langit pun turut bersaksi bahwa satu jiwa lagi telah kembali dari kegelapan. Kabut perlahan memudar dari puncak Argopuro, meninggalkan jejak-jejak pertobatan yang mengguncang alam semesta. Toman Kuat, yang selama ini dikenal sebagai preman paling kejam dan tak tersentuh di Jawa Timur, kini bersimpuh di hadapan Gus Ikdam. Matanya sembab, tubuhnya gemetar. "Aku telah membunuh, menganiaya, dan menantang orang-orang saleh. Tapi engkau datang bukan untuk membalas, melainkan memelukku dalam ampunan," ucapnya terbata. Tangisnya tumpah bersama dosa-dosa yang ia pendam selama bertahun-tahun. Para anggota gengnya menyusul, satu persatu memeluk kaki Gus Ikdam sambil menangis. Tubuh mereka yang dulu kebal senjata kini justru rapuh oleh rasa bersalah. Mereka tak lagi merasa kebal, karena pertahanan terbesar mereka, ilmu hitam dari Mbah Lareng, telah hancur oleh cahaya kebenaran. Gus Ikdam hanya berdiri tenang, tangannya mengusap kepala mereka seperti seorang ayah yang menerima anak-anaknya kembali pulang. "Inilah hakikat ilmu," katanya lembut, "bukan untuk mencelakai, tapi menyelamatkan." Sementara itu, Mbah Lareng duduk diam dengan mata menerawang. Kesaktiannya yang melegenda selama puluhan tahun telah rontok hanya oleh satu hal yang tak pernah ia miliki, keikhlasan. Di dalam dadanya, perasaan malu dan tak pantas menyelinap, membuat ia nyaris tak sanggup menatap wajah Gus Ikdam. Namun ketika Gus Ikdam menggenggam tangannya, tubuh renta itu menggigil. "Ilmu yang kau miliki besar, Lareng," ucap Gus Ikdam pelan. "Tinggal kau arahkan pada tempat yang benar, dan kau akan lebih mulia dari siapapun." Hari itu, di bawah langit yang cerah dan saksi dari makhluk-makhluk gaib yang hanya bisa menangis diam-diam, Mbah Lareng mengucapkan syahadat ulang. Gema kalimat tauhid mengguncang hutan dan puncak gunung, membuat burung-burung beterbangan dan hawa gunung terasa hangat untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun.
Santri Gus Ikdam menangis haru. Ki Jagapati pun tak kuasa menahan air mata. Aku tak pernah menyangka bisa menyaksikan pertobatan orang yang begitu ditakuti. Setelah kejadian itu, Gus Ikdam mengajak Toman Kuat, gengnya, dan Mbah Lareng turun dari gunung bersama-sama. Perjalanan turun bukan sekadar menapaki tanah yang curam, tapi juga menuruni ego dan dendam yang selama ini membelenggu hati mereka. Di tiap langkah, mereka bertukar kisah masa lalu, menertawakan kebodohan masa silam, dan bersyukur atas kesempatan kedua yang tak semua orang dapatkan. Di tengah jalan, Toman Kuat sempat berkata, "Aku tak tahu apakah masyarakat akan memaafkanku." Gus Ikdam menjawab tegas, "Kalau Allah bisa memaafkan, mengapa manusia tidak?" Setibanya di pesantren, masyarakat gempar. Banyak yang tidak percaya melihat para preman yang selama ini menjadi momok desa kini duduk bersila di serambi masjid, mendengarkan ceramah dengan penuh khusyuk. Bahkan beberapa orang tua menangis haru karena anak mereka yang dulu ikut geng Toman, kini kembali membawa tasbih dan Al-Quran. Pesantren Gus Ikdam tak pernah seramai ini. Setiap malam, lantunan ayat suci menggema dari santri baru yang dulunya adalah musuh paling berbahaya. Puncaknya terjadi ketika Gus Ikdam mengangkat Mbah Lareng menjadi salah satu pengajar khusus ilmu hikmah dan ruqyah di pesantrennya. Banyak yang terkejut, tapi Gus Ikdam menjelaskan, siapa yang lebih tahu bahaya ilmu hitam selain orang yang pernah terjerumus ke dalamnya. Mbah Lareng kini dikenal dengan nama barunya, Kiai Lareng Abdullah, pengajar yang paling sabar dan dihormati. Ia mengajarkan tentang bahaya kesombongan ilmu, pentingnya niat, dan betapa ilmu tanpa iman hanya akan menjadi pedang bagi diri sendiri. Perubahan besar itu membuat banyak orang tersentuh. Preman-preman dari daerah lain pun mulai berdatangan, bukan untuk menantang, tapi untuk mencari bimbingan. Pesantren Gus Ikdam tak lagi hanya tempat belajar kitab kuning, tapi menjadi cahaya yang menarik gelap untuk datang dan mengenal terang. Dan semua bermula dari satu hal, keberanian untuk memaafkan, dan keyakinan bahwa tak ada hati yang terlalu hitam untuk diterangi cahaya hidayah. Kabar tentang pertobatan Toman Kuat dan gengnya menyebar cepat hingga ke pelosok desa dan kota-kota sekitar. Pesantren Gus Ikdam berubah menjadi pusat perhatian, bukan hanya karena pengajaran ilmu agama yang dalam, tapi juga karena kisah luar biasa tentang kekuatan pengampunan dan perubahan jiwa. Para santri baru berdatangan, bahkan dari kalangan yang sebelumnya jauh dari jalan agama. Namun, gelombang perubahan ini tak luput dari ujian. Sebagian kalangan preman yang belum bertobat mulai menganggap Gus Ikdam sebagai ancaman besar bagi kekuasaan mereka. Malam itu, Gus Ikdam menerima kabar dari Ki Jagapati bahwa beberapa preman dari daerah tetangga sedang merencanakan serangan ke pesantren. Mereka tidak terima ada yang mengubah tatanan kekuasaan gelap yang selama ini mereka pegang. Gus Ikdam memandang ke arah langit malam, menenangkan hati dengan doa. "Ini ujian, bukan akhir," gumamnya pelan. Ia mengumpulkan Toman Kuat dan gengnya yang kini menjadi muridnya. "Kita harus siap, bukan untuk bertarung dengan kekerasan, tapi untuk menjaga kedamaian dan keimanan." Malam semakin larut ketika bayangan-bayangan gelap mulai mendekat ke pesantren. Beberapa preman datang membawa senjata, bermaksud meneror dan menggoyahkan semangat yang sudah dibangun. Namun, yang mereka temui bukanlah sekelompok orang yang gentar, melainkan barisan santri yang dengan tenang berdiri membentengi pesantren. Toman Kuat berdiri di depan, tatapan matanya menyiratkan keteguhan hati yang berbeda dari sebelumnya. "Kami tidak melawan dengan kekerasan, tapi kami akan pertahankan kedamaian ini dengan doa dan iman," suaranya tegas menggema. Tiba-tiba, salah satu preman menyerang dengan tombak, tapi tanpa diduga, tubuhnya terpental mundur beberapa langkah. Sebuah energi kuat seperti perisai tak terlihat melindungi para santri. Mbah Lareng yang kini menjadi pengajar pun berdiri dengan tangan terbuka, melantunkan mantra pelindung yang berasal dari ilmu hikmah suci. Suasana berubah tegang, dan para penyerang mulai merasakan ketakutan yang tidak bisa mereka jelaskan. Sebagian dari mereka mulai mundur, dan yang lain merasa seolah ada kekuatan besar yang menghalangi langkah mereka. Dalam kekacauan itu, Gus Ikdam melangkah maju dengan tenang, wajahnya bercahaya. Ia mengangkat tangan kanan, dan suara azan bergema dari dalam pesantren. Suara itu seperti merasuk ke dalam hati para penyerang, menggugah kesadaran yang selama ini tertutup oleh keserakahan dan kebencian. Seorang dari mereka, pemimpin kelompok itu, tiba-tiba terdiam, lalu menangis terseduh-seduh. "Aku salah, aku mau berubah," ucapnya dengan suara patah. Perlawanan pun berakhir, berubah menjadi kesyahduan.
Hari berikutnya, para mantan penyerang datang kembali ke pesantren dengan sikap yang berbeda. Mereka tidak lagi membawa senjata, melainkan membawa niat untuk belajar dan memperbaiki diri. Gus Ikdam menyambut mereka dengan tangan terbuka. Ini bukan akhir pertarungan, tapi awal dari babak baru dalam hidup kalian. Jalan kita memang penuh ujian, tapi cahaya iman akan selalu membimbing kita keluar dari kegelapan. Masyarakat pun mulai merasakan perubahan nyata. Keamanan pesantren terjaga, dan daerah sekitar menjadi lebih damai. Bahkan para preman yang awalnya menentang mulai menunjukkan sikap hormat dan kekaguman kepada Gus Ikdam. Namun, Gus Ikdam tahu bahwa perjuangan belum selesai. Masih ada ujian-ujian yang lebih besar menanti, dan ia harus siap menuntun lebih banyak jiwa menuju cahaya. Di tengah malam yang sunyi, Gus Ikdam duduk merenung di teras pesantren. Angin lembut menyapu wajahnya, membawa harapan sekaligus peringatan. Semua ini hanya permulaan, pikirnya. Hanya dengan hati yang ikhlas dan jiwa yang kuat, kita bisa mengubah dunia. Dan aku yakin, Allah selalu bersama mereka yang berjuang di jalannya. Dengan tekad bulat, ia menatap ke langit, siap menyambut hari baru penuh berkah dan tantangan. Mentari pagi menyingsing dengan sinar keemasan yang menerangi pesantren Gus Ikdam. Suasana damai yang telah lama dirindukan kini benar-benar terwujud. Para santri, termasuk mantan preman yang sudah bertobat, berkumpul di halaman utama, mengikuti pengajian pagi dengan penuh hikmat. Toman Kuat yang dahulu keras dan bengis, kini duduk di barisan depan, wajahnya memancarkan ketenangan dan kebijaksanaan yang baru ditemukan. Semua tahu, kisah perjuangan mereka akan menjadi legenda di desa ini. Namun, kedamaian itu tidak membuat Gus Ikdam lengah. Ia sadar bahwa perjuangan melawan kegelapan bukanlah sekadar melawan musuh fisik, tapi juga melawan diri sendiri dan hawa nafsu. Ia memandang ke arah Mbah Lareng yang kini telah menjadi guru yang bijak dan penuh kesabaran. Ilmu yang kau miliki bukan untuk dipakai berperang, tapi untuk membimbing, ujar Gus Ikdam pelan. Mbah Lareng mengangguk, hatinya penuh syukur bisa menebus kesalahan masa lalu dan menuntun ilmu ke jalan yang benar. Toman Kuat berdiri maju ke depan, berbicara kepada seluruh santri dan masyarakat yang hadir. Dulu aku hidup dalam kegelapan, mencari kekuatan dari ilmu hitam yang hanya menyesatkan. Namun berkat bimbingan Gus Ikdam dan Mbah Lareng, aku menemukan cahaya yang sebenarnya. Kini aku dan gengku berjanji akan menjaga kedamaian dan menyebarkan kebaikan. Suaranya lantang, menggugah hati banyak orang yang mendengarnya. Masyarakat yang dulu takut akan kekejaman Toman dan gengnya kini menatap mereka dengan harapan. Beberapa bahkan mulai membantu membersihkan lingkungan pesantren dan membangun fasilitas baru untuk para santri. Perubahan ini membawa semangat baru, bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua, asalkan mau berubah dan berusaha memperbaiki diri. Gus Ikdam tersenyum, melihat buah perjuangan yang mulai bersemi. Namun, Gus Ikdam juga mulai merancang visi besar untuk pesantren ini. Ia ingin menjadikannya bukan hanya pusat ilmu agama, tapi juga tempat pembinaan karakter dan pelatihan keterampilan hidup. Dengan begitu, para santri dan masyarakat bisa mandiri, jauh dari pengaruh negatif. Ia mengumpulkan para guru dan tokoh desa untuk merumuskan program-program baru yang inovatif, demi masa depan yang lebih cerah. Mbah Lareng pun turut aktif mengajar ilmu hikmah dan ruqyah dengan pendekatan yang lebih lembut dan penuh cinta. Ia menjadi inspirasi bagi banyak orang yang pernah terjerumus dalam jalan sesat. Kisah pertobatannya menyebar luas, menjadi bukti nyata bahwa kasih sayang dan kesabaran bisa merubah siapapun. Setiap malam, ia melantunkan doa dan memberikan pengobatan spiritual bagi mereka yang membutuhkan, membawa kedamaian sejati. Di tengah kesibukan, Gus Ikdam tak pernah lupa berdoa dan merenung. Ia tahu perjalanan masih panjang, dan akan selalu ada tantangan baru. Namun keyakinannya teguh, bahwa dengan iman dan niat tulus, tidak ada yang mustahil. Ia pun mengingatkan semua santri, jangan pernah takut menghadapi gelap, karena di balik gelap selalu ada cahaya yang menunggu untuk ditemukan. Akhirnya, pesantren Gus Ikdam berdiri kokoh sebagai mercusuar kebaikan di tengah kehidupan yang penuh gejolak. Dari santri biasa hingga mantan preman yang kini bertobat, semua bersatu membangun masa depan penuh harapan. Kisah mereka menjadi bukti bahwa tak ada hati yang terlalu hitam untuk disinai cahaya, dan bahwa pertobatan adalah awal dari kehidupan baru yang lebih bermakna. Dengan penuh keyakinan, Gus Ikdam menatap hari esok, siap mengemban amanah dan melanjutkan perjuangan tanpa henti. Seiring berjalannya waktu,
pesantren Gus Ikdam semakin berkembang menjadi pusat pembelajaran dan tempat transformasi jiwa. Namun, damai yang terjalin mulai diuji oleh kemunculan seorang tokoh baru, rival dari masa lalu yang menyimpan dendam lama terhadap Gus Ikdam dan pengaruhnya yang kian meluas. Pria itu, bernama Suryo Bajang, adalah mantan preman yang gagal mendapat pengakuan dari Toman Kuat sebelum pertobatan. Kini ia kembali dengan kekuatan baru dan niat jahat untuk mengguncang kedamaian pesantren. Suryo Bajang memimpin sekelompok preman yang masih setia pada jalan kekerasan dan kegelapan. Mereka mulai menyebarkan teror di sekitar pesantren, melakukan perusakan dan mengancam santri serta warga desa. Namun, kali ini Gus Ikdam tidak sendiri. Bersama Toman Kuat, Mbah Lareng, dan para santri yang sudah matang, mereka bersiap menghadapi ancaman baru itu dengan strategi bijak dan kekuatan iman yang tak tergoyahkan. Malam yang gelap menjadi saksi bisu pertempuran batin dan fisik antara dua kubu yang bertolak belakang. Suryo Bajang dan para pengikutnya menyerang dengan brutal, tapi pertahanan pesantren sangat kuat. Doa dan ilmu hikmah yang diterapkan oleh Mbah Lareng menghalau setiap serangan, membuat lawan semakin terdesak. Toman Kuat, yang kini menjadi pelindung utama, menunjukkan kemampuan bela diri luar biasa yang diperoleh dari latihan disiplin di pesantren. Dalam puncak pertempuran, Gus Ikdam mengajak Suryo Bajang untuk berdialog. Kita bisa memilih jalan lain, bukan jalan kekerasan yang hanya merusak, katanya dengan tegas namun penuh kasih. Dialog itu membuka celah dalam hati Suryo Bajang yang selama ini terkunci oleh amarah dan kebencian. Secercah harapan muncul ketika Suryo Bajang mulai merasakan perubahan dalam dirinya sendiri. Kesempatan itu tidak disia-siakan Gus Ikdam. Dengan bantuan doa bersama santri dan Mbah Lareng, mereka membimbing Suryo Bajang melewati proses pertobatan yang penuh ujian. Perubahan yang terjadi bukan hanya di hati Suryo, tapi juga di seluruh komunitas yang tadinya terpecah kini mulai bersatu kembali. Pesantren menjadi lambang perdamaian dan harapan, tempat di mana setiap jiwa menemukan jalan pulang. Setelah pertempuran usai, Gus Ikdam mengadakan acara besar untuk merayakan kemenangan dan kedamaian baru. Semua elemen masyarakat hadir, termasuk mereka yang dulunya musuh kini berubah menjadi saudara. Ini bukan hanya kemenangan kami, tapi kemenangan semua yang percaya pada kekuatan kasih dan iman, ucap Gus Ikdam dengan penuh haru. Momen itu menjadi saksi bahwa setiap kegelapan pasti berlalu, digantikan oleh cahaya yang abadi. Hari-hari berikutnya pesantren semakin ramai dan berkembang pesat. Gus Ikdam menambah program sosial dan pendidikan yang lebih luas, menjangkau kaum muda dan orang-orang yang dulu terjerumus dalam jalan gelap. Toman Kuat, Mbah Lareng, dan Suryo Bajang kini menjadi pilar utama dalam membina generasi baru yang kuat, bijaksana, dan penuh kasih. Pesantren bukan lagi sekadar tempat belajar, tapi sumber inspirasi dan kekuatan masyarakat. Dengan hati yang penuh syukur, Gus Ikdam menatap masa depan yang cerah. Perjuangan ini bukan hanya milik kita, tapi milik semua orang yang ingin melihat dunia berubah menjadi lebih baik, pikirnya. Dalam hatinya, ia berdoa agar kedamaian dan cahaya kebaikan terus menyinari jalan mereka. Dengan tekad dan iman yang tak tergoyahkan, perjalanan baru pun dimulai, perjalanan menuju harmoni abadi yang sejati. Damai yang lama dinanti di pesantren Gus Ikdam kini mulai diuji dari arah yang tak terduga. Di balik keriuhan kemenangan atas Suryo Bajang, muncul kegelisahan yang menyusup perlahan ke dalam hati beberapa santri muda. Beberapa di antaranya merasa gelisah dan mulai mempertanyakan nilai-nilai yang diajarkan, terpengaruh oleh bisikan dunia luar yang penuh godaan dan janji kemudahan. Gus Ikdam menyadari ini adalah ujian terberat yang datang bukan dari luar, tapi dari dalam pesantren sendiri. Toman Kuat, yang sudah menjadi pelindung pesantren, merasakan adanya perubahan perilaku beberapa anggota gengnya yang mulai menentang aturan pondok. Mereka terombang-ambing antara hidup lama yang keras dan disiplin baru yang menuntut kesabaran dan ketulusan. Ketegangan di antara mereka berpotensi mengancam stabilitas pesantren yang sudah susah payah dibangun. Gus Ikdam pun harus turun tangan lebih intensif, menyambungkan hati dengan para santri dan pengikutnya. Di tengah suasana yang semakin memanas, Mbah Lareng mengingatkan Gus Ikdam tentang pentingnya memperkuat pondasi spiritual para santri. Ilmu tanpa hati yang tulus seperti rumah tanpa pondasi, suatu saat akan runtuh, kata Mbah Lareng dengan penuh hikmah. Ia pun menyarankan agar pesantren mengadakan retret spiritual khusus, untuk menyadarkan dan menguatkan kembali iman para santri. Gus Ikdam setuju, karena ia tahu perang terbesar memang ada di hati setiap manusia.
Retret spiritual itu diadakan di tengah hutan kecil dekat pesantren, jauh dari hiruk-pikuk dunia luar. Di sana, Gus Ikdam dan Mbah Lareng membimbing para santri melakukan meditasi, tafakur, dan pengajian intensif. Mereka menyalakan kembali api semangat keimanan dan keteguhan jiwa yang sempat redup. Malam demi malam, suara doa dan zikir mengalun merdu, membius seluruh peserta dalam kedamaian dan keikhlasan yang mendalam. Namun, di luar bayangan, godaan dari dunia luar terus-menerus menyelinap melalui santri yang masih rapuh hatinya. Ada bisikan-bisikan yang menggoda untuk meninggalkan jalan kebenaran, demi iming-iming keuntungan instan dan kekuasaan. Toman kuat yang kini menjadi teladan bagi banyak orang pun harus berhadapan dengan perasaan ragu dan tekanan dari masa lalunya. Apakah ia akan kembali ke jalan gelap atau tetap teguh di jalan kebaikan? Di titik genting itu, Gus Ikdam mengadakan dialog terbuka dengan seluruh santri. Dengan suara yang tegas tapi lembut, ia berkata, "Jangan pernah takut pada gelapnya dunia, tapi takutlah pada hilangnya cahaya di dalam hati. Kalian adalah harapan masa depan, jangan biarkan diri kalian hilang dalam godaan sesaat." Kata-katanya menyentuh hati banyak santri yang mulai tersadar akan arti perjuangan sejati. Toman kuat tampil di hadapan teman-temannya, membagikan kisah perjuangannya melawan kegelapan batin. Ia mengaku tidak mudah berjuang meninggalkan masa lalu, tapi dengan bimbingan Gus Ikdam dan Mbah Lareng, ia menemukan kekuatan sejati. "Kalau aku bisa, kalian juga pasti bisa. Bersama kita kuat, terpisah kita rapuh," ujarnya menguatkan. Semangat baru mulai bangkit, mengikis keraguan yang sempat menguasai. Pesantren kembali menemukan ritmenya yang harmonis, walau perjalanan ke depan masih penuh tantangan. Gus Ikdam menatap para santri dengan penuh harap, yakin bahwa benih kebaikan yang mereka tanam akan tumbuh menjadi pohon rindang yang melindungi banyak jiwa. "Kita belum selesai berjuang, tapi setiap langkah sudah membawa kita lebih dekat pada cahaya hakiki," pikirnya. Dan dengan itu, mereka melangkah maju, bersama dalam iman dan tekad. Ketenangan yang mulai tumbuh di pesantren Gus Ikdam kembali diuji ketika kabar buruk tersebar dari desa tetangga. Seorang tokoh lama, mantan preman yang pernah menjadi musuh berat Gus Ikdam, muncul kembali dengan dendam yang belum padam. Namanya adalah Surya Bajang, yang dulu sempat kalah dan berubah jalan, namun kali ini ia datang dengan niat yang jauh lebih gelap dan penuh tipu daya. Kabar ini membuat suasana pesantren kembali tegang, terutama bagi para santri yang masih rapuh imannya. Surya Bajang datang dengan membawa rombongan baru yang lebih besar dan lebih berani. Mereka menyebarkan isu dan fitnah kepada Gus Ikdam dan para pengikutnya, mencoba merusak reputasi pesantren yang selama ini dibangun dengan susah payah. Toman kuat dan gengnya merasakan ancaman yang semakin nyata, mereka yang dulu pernah takut kini harus menghadapi kengerian masa lalu yang kembali menghantui. Namun, Gus Ikdam tetap tenang, berusaha menenangkan hati semua orang dengan kebijaksanaan yang dalam. Dalam situasi yang makin memanas, Gus Ikdam mengumpulkan semua santri dan pengikutnya. "Kita tidak boleh terprovokasi oleh kata-kata yang hanya ingin memecah belah kita," ucapnya dengan suara lantang dan penuh keyakinan. "Kekuatan kita bukan hanya di fisik, tapi di iman dan persatuan. Kita akan hadapi ini dengan kepala dingin dan hati yang bersih." Kata-kata itu menguatkan semua yang hadir, membakar semangat untuk menjaga kedamaian dan keutuhan pesantren. Namun, Surya Bajang tidak tinggal diam. Ia menggunakan ilmu hitam yang dulu pernah ia pelajari dari dukun sakti yang berbeda, mengirimkan serangan gaib yang mencoba melemahkan semangat para santri. Malam-malam di pesantren berubah menjadi medan peperangan batin, di mana ketakutan dan keraguan mencoba menyelinap ke dalam jiwa. Mbah Lareng dan Toman kuat harus bekerja keras mengawal doa dan perlindungan spiritual agar serangan itu tidak merusak fondasi iman mereka. Gus Ikdam kemudian mengadakan ritual pengusiran ilmu hitam bersama seluruh warga pesantren. Dengan hikmat, mereka melantunkan doa dan wirid yang mampu menembus kegelapan. Suasana menjadi sangat tegang saat aura mistis terasa memenuhi udara, tapi Gus Ikdam berdiri teguh, menatap langit dengan penuh harap dan keyakinan. Perlahan, aura gelap itu mulai memudar, digantikan oleh cahaya keimanan yang semakin kuat menyelimuti pesantren. Setelah berhasil mematahkan serangan gaib, Gus Ikdam tidak membiarkan Surya Bajang terus mengancam dari balik bayang-bayang. Ia mengirimkan utusan untuk mengajak Surya berdialog, menawarkan jalan damai yang selama ini belum pernah dipertimbangkan oleh sang mantan preman. Surat itu sampai, namun Surya Bajang hanya membalas dengan ancaman baru yang lebih kejam. Pertarungan bukan lagi soal kekuatan fisik,
tapi soal keteguhan hati dan integritas yang diuji hingga batas akhir. Toman kuat, yang dulu pernah menjadi musuh bebuyutan Surya Bajang, mempersiapkan diri untuk menghadapi pertempuran besar yang tak terelakkan. Bersama para santri dan Mbah Lareng, mereka mengasah kemampuan fisik dan spiritual. Ketegangan di udara semakin terasa, seolah seluruh alam pun menahan napas menanti bentrokan dahsyat yang akan menentukan masa depan pesantren. Namun, di balik semua itu, Gus Ikdam tetap percaya bahwa kemenangan sejati adalah kemenangan hati. Malam sebelum pertarungan besar itu tiba, Gus Ikdam mengadakan doa bersama dan zikir yang mendalam dengan semua santri. Kita bertarung bukan untuk membalas dendam, tapi untuk melindungi kebenaran dan kedamaian, katanya dengan suara penuh pengharapan. Semua merasakan getaran iman yang membara, menyiapkan diri menyambut hari esok dengan keteguhan dan keberanian. Dan di bawah sinar rembulan yang pucat, mereka berjanji akan mempertahankan pesantren hingga titik darah penghabisan. Fajar belum menyingsing ketika suasana di sekitar pesantren berubah menjadi hening penuh ketegangan. Semua santri dan pengikut Gus Ikdam telah berkumpul di halaman utama, menanti kedatangan Surya Bajang dan rombongannya. Udara pagi terasa berat, seolah langit pun merasakan getirnya pertempuran yang bakal menentukan nasib pesantren. Gus Ikdam berdiri di tengah, tenang dan penuh keyakinan, memancarkan aura ketenangan yang meneduhkan. Toman kuat berdiri di sisi Gus Ikdam, matanya tajam mengawasi gerak-gerik musuh. Ia tahu, bukan hanya kekuatan fisik yang harus mereka andalkan, tapi juga kecerdikan dan keteguhan hati. Sejak pagi buta, ia dan gengnya sudah bersiap menghadapi setiap kemungkinan. Dalam diam, mereka menguatkan tekad untuk tidak membiarkan kegelapan menguasai wilayah mereka lagi. Kemunculan Surya Bajang disambut dengan sorakan dan teriakan dari pengikutnya, namun Gus Ikdam tetap membalas dengan senyum tenang. Mari kita buktikan siapa yang benar dan siapa yang salah di hadapan Allah, katanya pelan namun penuh makna. Suasana berubah menjadi sunyi ketika kedua kubu saling berhadapan, napas tertahan dan tangan mengepal siap bertarung. Pertempuran dimulai dengan ledakan, tenaga dari kedua pihak, saling serang dengan pukulan dan tendangan yang mematikan. Namun keistimewaan Gus Ikdam mulai terlihat ketika ia tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tapi juga ilmu spiritual yang telah ia pelajari. Setiap gerakannya diiringi doa dan energi positif yang mampu menembus benteng ilmu hitam Surya Bajang. Para santri yang melihat pertarungan itu pun merasa terinspirasi dan semakin semangat. Toman kuat dan gengnya, yang telah mendapatkan kekebalan dari dukun sakti Jember, berjuang habis-habisan menghadapi tekanan dari Surya dan pasukannya. Namun, dalam keadaan genting itu, Toman mulai merasakan ada energi baru yang mengalir dari Gus Ikdam dan Mbah Lareng. Ilmu kekebalan yang selama ini membuatnya merasa tak terkalahkan mulai pudar menghadapi kebenaran dan keikhlasan yang dipancarkan Gus Ikdam. Mendapati kondisi itu, Surya Bajang menjadi putus asa dan menggunakan jurus ilmu hitam terakhirnya. Namun, saat serangan itu menghampiri, tiba-tiba muncul Mbah Lareng yang berdiri kokoh dengan aura yang memancar terang. Dengan satu kalimat doa yang menggema keras, serangan Surya Bajang berhasil dipatahkan. Gelombang energi positif membanjiri medan pertempuran, memaksa Surya dan rombongannya mundur dengan wajah penuh kekalahan. Toman kuat yang melihat ini merasa hatinya luluh. Ia sadar bahwa selama ini kekuatan sejati bukan berasal dari ilmu hitam ataupun kekerasan, tapi dari hati yang bersih dan ikhlas. Bersama gengnya, ia pun memutuskan untuk berhenti dari jalan gelap yang selama ini mereka tempuh. Dengan langkah mantap, mereka mendekati Gus Ikdam dan mengucapkan sumpah setia untuk berubah dan menjadi pelindung pesantren. Gus Ikdam menerima mereka dengan tangan terbuka, menyambut perubahan yang tulus itu. Surya Bajang dan rombongannya yang tersisa pun memilih pergi, meninggalkan pesantren dengan kekalahan pahit. Malam itu, di bawah sinar rembulan yang sama, kedamaian kembali menyelimuti pesantren, dan harapan baru pun lahir dari perjuangan panjang yang tak pernah padam. Setelah pertempuran dahsyat yang menegangkan itu, suasana pesantren Gus Ikdam kembali tenang, namun aura kemenangan dan perubahan masih terasa hangat di udara. Toman kuat dan gengnya yang telah berjanji untuk berubah mulai menata ulang hidup mereka, sementara Gus Ikdam mempersiapkan diri untuk menghadapi babak baru yang tidak kalah penting, kedatangan sang dukun sakti asal Jember yang selama ini menjadi bayangan di balik kekuatan Toman. Kabar bahwa sang dukun akan datang secara langsung untuk menemui Gus Ikdam menyebar cepat, membuat seluruh santri dan warga sekitar merasa penasaran sekaligus waspada.
Ketika sang dukun akhirnya tiba di pesantren, suasananya begitu hikmat. Tubuhnya yang tua namun tegap dipenuhi wibawa, sorot matanya tajam namun penuh kedamaian. Ia disambut langsung oleh Gus Ikdam dan seluruh warga pesantren dengan penuh hormat. Sang dukun, yang selama ini dikenal sebagai sumber ilmu kekebalan yang sulit ditembus, kini datang bukan sebagai lawan, melainkan sebagai tamu dan calon guru. Ia mengucapkan terima kasih atas perlakuan dan keramahannya. Di hadapan semua orang, sang dukun membuka kisah masa lalunya. Ia mengaku bahwa selama ini ilmu kekebalan yang diberikan kepada Toman dan gengnya tidaklah sempurna, bahkan menyimpan bahaya besar jika digunakan untuk tujuan yang salah. Ia merasa tersadar bahwa jalan yang benar bukanlah dengan kekerasan dan intimidasi.